Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi nih bareng kita berdua di acara podcast asal-asalan aja sih ini ya. Oke, jadi kenalin dulu, nama aku Agung Prasetyo. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kediri ya. Dengan nomor NIM 201030447 dengan prodi saya Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Islam dan budaya lokal ya. Oke. Jadi kita barengan ini sama Kak Imel, bisa dipakai ya mic-nya. Oke. Bareng namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Imelia. Saya sekolah di SMKN 1 Pogalan kelas 11. Oke, dengan Kak Imelia. Jadi di sini kita nih ya bakalan ngobrol tentang esensi jilbab yang memang tidak bisa dipungkiri. Perkembangan jilbab di Indonesia itu benar-benar sangat luas karena mayoritasnya beragama Muslim gitu ya. Untuk kaum hawa nih terutamanya juga tentunya dianjurkan untuk menutup aurat ya. Jadi yang pertama ini kita akan bahas. Kamu tahu nggak apa sih sebenarnya artinya jilbab itu? Arti dari jilbab. Menurut pendapat saya, jilbab itu kain yang untuk menutup aurat kita. Untuk menutup aurat gitu ya. Iya. Kain penutup kepala dan juga penutup aurat gitu ya. Sebenarnya hampir bener sih. Kayak sebenarnya jilbab itu ini dari beberapa pendapat ya. Jadi jilbab itu sebenarnya bukan ini ada pendapat bahwa jilbab itu adalah budaya Arab. Nah, dan Arab atau Timur Tengah nih. Jadi dari bahasa Arab yang berasalnya dari bahasa Arab yaitu jalabib yang artinya itu pakaian yang lapang atau luas. Nah, yang di sini yaitu pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat terutama pada bagian kepala gitu. Itu yang namanya jilbab. Nah, tapi ini ada sedikit perbedaan nih tentang antara jilbab dan kerudung. Kalau kamu tahu nggak perbedaannya apa? Jilbab sama kerudung. Ini ada nih perbedaannya. Kalau jilbab kan tadi ya. Kalau kerudung coba apa? Kerudung. Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Kalau bicara bisa pakai mic-nya ya. Oh, tidak tahu. Oh, karena tidak tahu. belum mengetahui lebih dalam tentang itu hijab, kerudung ya. itu ya. Bener. Jadi ini aku kasih tahu ya. Kalau jilbab tadi kan penutup kepala sekaligus penutup aurat nih. Tapi kalau kerudung ini sebenarnya tadi kan berasal dari bahasa Arab ya kalau jilbab. Tapi kalau kerudung ini berasal dari bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arabnya ini disebut dengan khimar. Dan artinya itu penutup atau tudung yang menutup kepala, leher sampai dada wanita. Itu yang namanya kerudung. Kalau jilbab itu adalah pakaian yang lapang dapat menutup aurat wanita. Jadi sebenarnya hampir sama, tapi kalau menurut saya kalau jilbab itu lebih keseluruhan ya. Lebih keseluruhan daripada kerudung gitu kan ya. Kan kalau kita berbicara tentang hijab tren di Indonesia itu sangat banyak, bahkan macam-macam jilbab itu banyak banget ya. Banyak apa aja banget. sih kalau boleh tahu ya? Pasmina, segi 4, hijab sport gitu. Yang hijab sport itu yang kayak gimana sih? Buat olahraga gitu loh. Oh, berarti yang cuma kayak langsung dimasukin terus pendek-pendek itu berarti ya? Iya. Nah, itu sih sebenarnya kayak dari dulu tuh menjadi pertanyaan saya. Kan jilbab sport itu kayak pendek ya. Terus esensi hijab itu sebagai penutup aurat itu kayak menjadi hilang gitu loh. Jadi kan kalau orang pakai sport biasanya cewek kan pakai baju hitam dan itu pun lekukan tubuhnya kan juga kelihatan ya. Iya, masih kelihatan. Iya, jadi itu kan kayak gak menutup aurat. Jadi kayak menurut aku jilbab itu kayak jadi aksesoris aja gitu kan. Ya cuma menutup rambut sama leher gitu aja Iya. ya. Berarti kayak ya belum ya sebenarnya di dunia nggak ada yang sempurna, tapi kayak belum sempurna lah kalau dilihat dari artiannya jilbab itu menutup aurat gitu kan. Ya, oke, lanjut aja. Terus ini aku pengen tanya-tanya lagi tentang apa ya? Ini sebenarnya jilbab kalau menurut kamu sendiri itu sebuah budaya
atau memang jilbab itu adalah sebuah kewajiban yang harus memang harus dilakukan untuk setiap kaum hawa tentunya, untuk mentaati perintah Allah gitu. Kalau menurut saya jilbab itu sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Iya. Memang harus dilakukan ya, memang Iya. karena perintah agama gitu kan. Gitu Dan berarti. wajib. Tapi ini ada yang beberapa pendapat bahwa mengatakan jilbab itu kebudayaan dari Timur Tengah. Ini kamu setuju apa enggak sebenarnya? Tidak. Enggak setuju ya? Tidak, karena di Al-Qur'an juga menjelaskan. Oh gitu, berarti untuk wanita harus menjaga auratnya dan salah satunya adalah memakai jilbab ini ya. Iya. Iya, ya oke. Terus kayak kadang aku juga dengar ya kata, bukan pepatah sih, kayak sebuah ungkapan bahwasanya gini, dia itu hanya berkerudung tetapi bukan berjilbab. Tadi kan kalau kerudung itu kan kayak cuma ya kepalanya aja ya, kayak kepala sama aurat leher dan itu aurat atas kan ya. Kalau jilbab itu kan keseluruhan, pakaian yang lapang. Itu menurut kamu gimana? Kayak kalau dia hanya berkerudung saja tetapi tidak berjilbab, otomatis kan kayak gini ya. Dia itu hanya berkerudung, tapi kan ya udah, dia cuma pakai kerudung, tapi bawahnya ya kayak tadi aku bilang, lekukan tubuhnya kelihatan. Itu kan nggak menutup aurat atau tidak berjilbab gitu, cuma berkerudung aja. Itu kalau menurut kamu gimana sih? Boleh dilakukan apa enggak gitu? Tidak boleh, seharusnya kan harus memakai baju yang sedikit longgar gitu loh. Iya. Biar tidak lekukannya itu tidak kelihatan. Terlalu kelihatan gitu kan ya. Oke. Terus sama itu kan kadang juga memang ngikutin tren ya. Sorry, kayak pasmina gitu kan memang sebenarnya kan panjang ya, itu panjang tapi kan trennya kayak cuma dimasukin kayak ke sini gitu kan. Iya, cuma ditali ke belakang Ya, gitu. itu kan kayak yang si kerudungnya kan kayak nutupinnya kan kayak di belakang, jadinya depannya kan nggak ketutupan kan. Itu kan kayak kalau bisa dikatakan tuh kayak malfungsi gitu loh, kayak hilang fungsinya. Itu tuh hilang sebenarnya, bukan menutupi dada lagi tapi menutupi sini punggung kan. Itu gimana menurut kamu? Memang itu karena kan tren tuh kan ya, anak-anak biasanya kan ngikutin tren ya. Itu menurut kamu gimana? Itu tergantung anaknya sendiri ya. Kalau tergantung pemakaiannya. Ya pemakainya. Ya. Kalau dibentuk kayak untuk menutupi sengaja, Dada. iya gitu bisa. Iya, agak dilonggarin ke depan gitu ya, bukan ke belakang. Tapi kan banyak ya kayak di sini, kayak cuma di sini kan, di leher aja gitu. Terus kadang kan aku lihat ya, ini tuh masih kayak kelihatan gitu kan. Sebenarnya ya memang kalau mengkritik orang mah kita juga belum tentu benar ya, tapi menurut pandangan kita, karena kita juga setiap individu punya si pendapatnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita bebas nih buat mengkritik orang, yang penting nggak kita sebut brandingnya, kita nggak sebut namanya gitu kan ya. Terus gini, kayak aku juga pernah baca di artikel bahwasanya dalam agama Yahudi itu yang diklaim sebagai agama samawi tua ya, Yahudi atau Samawi tua itu ya, perintah menutup aurat itu tertulis dalam Talmud. Apabila seorang wanita melanggar syariat Talmud, seperti keluar ke tengah masyarakat tanpa menggunakan kerudung, atau berceloteh di jalan umum, atau asik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apapun, atau bersuara keras di rumahnya sehingga terdengar oleh tetangga, maka dalam keadaan seperti itu suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar padanya. Nah, dalam cerita ini nih, bahwa perempuan Yahudi tahu kan ya, yang ya kayak Yahudi itu Timur Tengah kan ya. Oh, Yahudi itu loh, yang orang sholatnya yang baju-bajunya hitam itu biasanya. Oh iya. Ya, itu Yahudi. Nah, itu tidak berguna, dianggap sebagai perempuan hina atau tercela. Itu pendapat kamu gimana? Kalau orang Yahudi kan, kalau orang Islam di sini kan kayak ya udah berkerudung, tapi nggak berkerudung, tapi ya udah itu Islam. Tapi kalau di Yahudi ini pandangannya, kalau perempuan itu yang tidak berkerudung disebut sebagai perempuan hina atau tercela atau perempuan yang buruk. Itu pendapat kamu gimana? Gimana? Kamu setuju nggak?
Kalau kayak kalau semisal kamu nggak berkerudung ya, terus aku sebut kamu itu wanita tercela, wanita hina gitu kan. Kalau otomatis wanita hina itu berarti kan wanita nakal nih. Nah, kamu setuju apa nggak anggapan kayak seperti itu? Tidak. Gak setuju. Ya mungkin punya kebudayaan sendiri. Oh gitu ya, kayak kebiasaan maksudnya. Iya kayak gitu. Sebenarnya kan kalau sebenarnya orang berhijab berjilbab sama orang yang nggak berjilbab itu kan sebenarnya tidak menutup kemungkinan masalah perilakunya bagaimana kayak gitu kan. Kadang orang yang tidak berjilbab pun itu hatinya bagaikan bidadari kan, bagus, biar rajin beribadah, namun jilbabnya kurang gitu kan. Belum bisa menutup aurat karena belum siap dan lain sebagainya. Itu kan tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang yang berjilbab itu adalah orang yang buruk. Jadi kayak gitu kan. Kalau menurut aku sih juga gimana ya, aku nggak pro juga, aku juga nggak kontra. Ya cuma kayak ya mungkin lebih baik berjilbab karena untuk menutup aurat kayak gitu kan. Nah, oke, jadi aku mungkin kamu ada statement lain atau tentang pertanyaan-pertanyaan buat anak-anak yang tren hijabnya yang aneh nyeleneh gitu kan? Ada nggak? Mungkin mau tanya? Enggak ada. Oke, sekarang aku yang tanya. Oke, maaf tadi kameranya kita off sementara karena nggak tahu ya, mungkin ada kesalahan teknis tadi ya. Soalnya kita ngerekamnya juga itu pakai tripod, nggak ada yang ngebantu, jadi mungkin agak kepyoh dikit ya. Jadi mari kita lanjut, oke? Tadi yang pertanyaan aku mengenai tadi kamu katakan kan ya, jilbab itu adalah sebuah yang harus dilakukan, sebuah hal yang wajib ya, kewajiban kan. Terus gini, aku mau tanya nih. Jadi buat aku sering kali ngejumpain bahkan temen aku sendiri kalau mungkin dia kalau pas keluar dia pakai jilbab nih, pakai jilbab. Tapi kalau ya nggak hanya di rumah sih, tapi kalau pas keluar gini, kadang dia tuh hari A dia pakai jilbab nih, terus keluar lagi hari B, C gak pakai jilbab, terus pakai lagi jilbab gitu. Itu menurut kamu gimana? Kan tadi kamu bilang kalau jilbab itu harus dilakukan, harus digunakan karena itu sebuah kewajiban nih. Terus ada juga yang mengatakan kalau jilbab kamu itu kalau nggak siap untuk berjilbab, nggak usah jilbaban gitu, nggak usah berjilbab, nunggu siap aja gitu. Kamu gimana? Setuju nggak sama pernyataan kayak itu tadi? Yang kalau kamu belum siap gak usah berjilbab. Gimana menurut kamu? Itu gimana kalau anggapan kalau kamu belum siap gak usah berjilbab? Kalau menurut aku sih ya tergantung kepribadian sendiri ya. Keinginan juga. Iya, kebiasaan, keinginan juga. Kalau dari aku sendiri, ya. Aku kalau keluar pakai hijab, tapi kalau di rumah tidak. Masih belum bisa ya, Iya, belum bisa konsisten gitu. Iya, belum bisa istiqomah. Iya. Istilahnya belum bisa istiqomah karena memang ya saya sebagai kaum Adam juga mungkin tahu ya, mungkin kalau pakai jilbab itu gerah, mungkin agak sumpih ya, mungkin sumuk juga, apalagi di sini kan lagi musimnya kayak ini. Tapi itu tidak salah satu alasan. Ya bukan menjadi sebuah alasan ya, kalau jilbab itu memang sebenarnya harus wajib ya. Iya. Harus wajib. Ya kalau seenggaknya tidak bisa dilakukan secara istiqomah, secara terus menerus ya, seenggaknya kalau mau keluar pakai jilbab ya. Terus kalau kamu sendiri kan memang sebenarnya kalau kita ngomongin tentang manusia yang kayak gitu kan, tentang makhluk-makhluk yang kayak gitu, memang sebenarnya kan nggak ada yang sempurna ya. Bahkan kita berdua pun juga banyak sekali kekurangan. Kamu sendiri juga katanya tadi belum bisa istiqomah pakai jilbab. Memang karena ya itu mungkin itu sebuah ketentuan ya, kayak sebuah halangan. Kalau orang mau merubah diri itu pasti ada tantangan tersendiri dari Tuhan gitu kan. Itu sebuah tantangan. Tapi yakin sih kalau kalau dilakukan secara terus menerus berdasarkan kebiasaan gitu kan, itu pasti bisa. Bahkan siapa ya dulu itu saya pernah dengar kalau kebiasaan seseorang itu bisa terbiasa kalau dilakukan secara 16 hari berturut-turut. Coba kamu jadi coba kamu ya, kamu coba 16 hari itu kamu coba kerudungan terus di rumah juga ya, di rumah juga, biar ya selain istiqomah juga itu kayak kalau kok menurut siapa ya, kayak ada pakar ya, ahli yang menyebutkan kayak gitu loh, kalau kebiasaan manusia itu terbentuk selama 16 hari, 15, 16 atau 17 gitu loh. Wah, antara 3 itu. Kalau nggak salah itu 16 sih. Itu ya, kamu coba aja, mungkin ya 1 bulan lah. Itu insya Allah istiqomah. Bisa dicoba. Iya, bisa dicoba. Kan juga ikhtiar juga kan, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan. Nah, kayak gitu.
Mungkin kamu ada pertanyaan? Oh tadi belum dijawab ya, yang temen-temen ya mungkin ya, yang tadi lo yang hari A nggak pakai jilbab, terus hari B pakai jilbab ya. Itu menurut kamu gimana sih orang kayak gitu? Kalau menurut aku sih tidak apa-apa ya. Gak apa-apa gitu karena belum siap. Belum siap. Dan dikatakan tadi kalau belum kebiasaan. Ya belum terbiasa gitu Ya kan. belum terbiasa. Oh alah, jadi ya berarti intinya diusahakan untuk membuat hijab itu menjadi sebuah hal yang biasa. Maksudnya biasa itu biasa diterapkan pada diri gitu, biasa digunakan. Jadi kan akan menimbulkan sebuah kebiasaan yang atau habit yang memang kita akan merasa nyaman jika memakai jilbab itu sendiri. Kayak gitu ya. Mungkin tadi panjang lebar ya udah berapa menit ini tadi ya kita ngobrol tentang jilbab merupakan kebudayaan lah atau itu sebuah kewajiban lah kayak gitu. Dan itu tadi mungkin materi atau pemaparan ya atau ngobrol sharing-sharing kita pada hari ini. Mungkin memang kita nggak luput dari salah juga. Kita mengomentari orang lain, hidup orang lain, tapi hidup kita sendiri juga belum bagus ya. Masih banyak kekurangan. Bener banget. Jadi kita mohon maaf. Tadi cuma kayak ya mungkin sharing-sharing lah, kita menganalogikan kan ya, membuat perbandingan kayak gitu. Jadi mungkin kalau ada salah kata dari kami berdua, kami mohon maaf. Dan saya sendiri Agung Prasetyo dan ini rekan saya Imelia. Oke ya, kita mohon pamit dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.